Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari kelompok 4 angkatan 95, Latsar golongan 3A tahun 2019. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dari subkelompok 2. Wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran dari sebagai warga dari suatu negara akan diri, lingkungannya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah bangsa Indonesia. Terdapat titik-titik penting dari sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908, sekitar pukul 9, para pemuda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Titik sejarah yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI. Adalah pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Dan Perhimpunan Indonesia itu diprakarsai Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908. Titik sejarah yang ketiga yaitu adalah Kongres Pemuda I yang diadakan pada tanggal 30 April 1926. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumateren Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islameten Bon, Struderen Minahasers, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar ini. Dari Kongres Pemuda I dilanjutkan lagi pada Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dan dari Kongres Pemuda kedua itu mendapatkan 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, titik yang kelima, pada tanggal 1 Maret, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih dikenal adalah PUPKI. Dan selanjutnya, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI. Dari hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus setelah Indonesia merdeka menghasilkan UUD 1945 yang disahkan, kemudian memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membuat Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa itu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara adalah
4 landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan, dan kesatuan. Juga semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia. Untuk berikutnya, yuk kita cek apa aja sih 4 konsensus dasar negara Indonesia. Jadi, 4 konsensus dasar ini disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia berdasarkan amanat pada 5 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia, UUD 1945 sebagai dasar peraturan dan dasar hukum Indonesia, dan NKRI sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, berisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Terakhir, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh White Rudolph Supratman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadilah, anggota Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta, Angkatan 95, Kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bela negara dan bagaimana sejarah dari bela negara. Bela negara adalah suatu tekad, sikap, perilaku, serta tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Lalu selanjutnya, mengenai sejarah dari bela negara. Sejarah bela negara dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana keadaan Indonesia pada saat itu belum dapat dikatakan stabil. Peristiwa tersebut terjadi pada saat-saat rawan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada saat agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Pasukan Belanda menyerang dan menggempur Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menyerang Pangkalan Udara Maguwo dan menghancurkan pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia. Beberapa waktu setelah penyelenggaraan rapat, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Pulau Bangka untuk diasingkan. Namun, sebelum diasingkan, Bung Karno memberikan mandat untuk membentuk pemerintahan darurat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara. Bung Karno juga mengirimkan radiogram kepada Sudarsono di New Delhi, India.
Pembentukan pemerintahan darurat ini dilakukan untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia agar tetap berdaulat. Dengan kegigihan PDRI dalam sejarah Hari Bela Negara dan akhirnya membuahkan hasil sehingga keberadaan Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. Belanda tidak dapat menahan kecaman dari masyarakat internasional dan memutuskan untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia pada tanggal 14 April 1949. Kemudian, perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menghentikan aksinya, berupa semua bentuk agresi militer, membebaskan para tahanan termasuk Soekarno dan Hatta, dan kemudian mengembalikan Yogyakarta pada Indonesia, yang pada akhirnya Belanda setuju untuk melepaskan Indonesia tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Amaliana dari kelompok 4 Angkatan Latsar 95. Kita nyanyi sedikit yuk. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Wah, penggalan lagu tersebut betapa menunjukkan kalau kita bangga menjadi warga negara Indonesia dengan segala pulaunya, dengan beragam sukunya, beragam kebudayaannya, dan segala keindahannya. Nah, untuk menunjukkan sikap kecintaan kita, sikap rasa nasionalisme kita, maka adalah namanya yang dinamakan bela negara, di mana bela negara itu adalah segala bentuk perilaku, sikap untuk mengatasi semua gangguan, tantangan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sentosa, dan untuk menjaga kerukunan bersama. Nah, kita lihat ada indikator cinta tanah air di mana kita mencintai, melestarikan lingkungan hidup, menghargai, menggunakan produk dalam negeri, menjaga NKRI hingga menjaga nama baik bangsa dan negara. Lalu kita pun harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara di mana menjadi seorang yang disiplin, bertanggung jawab dengan segala tugas yang dibebankan kepada kita, menghargai segala keanekaragaman suku, agama, dan antar golongan, bahkan mendahulukan kepentingan kita di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan pastinya harus rukun, berjiwa, gotong royong dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada setia kepada Pancasila menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, meyakini Pancasila, menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dan menghormati hak asasi manusia, serta saling membantu, saling tolong-menolong untuk mencapai kesejahteraan. Nah, berikutlah gambar-gambarnya bahwa memang cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan setia kepada Pancasila dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikator yang terakhir adalah kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara memiliki indikator-indikator kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur, kemudian gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Dari semua nilai-nilai dasar bela negara tersebut, di mana mempunyai nilai cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, kemampuan awal bela negara, kemudian di-blended menjadi nilai-nilai dasar ASN, yaitu memegang teguh Pancasila, memiliki kemampuan, dan memberikan layanan yang serta-merta menghargai komunitas, mengutamakan pencapaian, dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Sehingga nilai-nilai tersebut membentuk fungsi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.